api, maka nanti akan disiksa dengan 10 siksaan. Siksaan yang ada ini adalah siksaan ketika manusia, ketika orang tersebut yang masih berada di alam dunia ini. Jadi banyak tertawa itu juga ada bahayanya. Sedikit tertawa atau jarang tertawa itu juga ada efek sampingnya. Karena senyum atau tertawa dengan wajar itu juga akan membuat awet muda seseorang. Begitu juga sebaliknya, terlalu banyak tertawa itu juga tidak baik. Jadi khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah ya tengah-tengah, yang sedang-sedang saja. 10 siksaan itu apa saja? Awwaluha utawi kawitane di asyri uqubatin. Awwaluha utawi kawitane bi asyri uqubatin iku yamutu mati. Iku yamutu mati apa qalbuhu atine wong. Iku yamutu mati apa qalbuhu atine wong. Kama kaya barang kila kang didhawuhaken apa mak. Kila kang didhawuhaken apa mak. Ghaflatul mu'mini ghaflatun min qalbihi. Ghaflatul mu'mini utawi guyune wong mukmin. Ghaflatul mu'mini utawi guyune wong mukmin iku ghaflatun lali. Iku ghaflatun lali min qalbihi saking atine wong. Iku ghaflatun lali min qalbihi saking atine wong. Yang pertama adalah terlalu banyak tertawa akan menyebabkan 10 penderitaan. Yang pertama yaitu yamutu qalbuhu, hatinya menjadi mati, hatinya menjadi keras, hatinya susah untuk menerima nasihat, susah untuk menerima mauidhah. Ketika dituturi atau dinasihati ngeyel, itu namanya yamutu qalbuhu. Ya, setiap orang ketika dinasihati itu ngeyel. Ngeyel itu artinya nggak gelem dinasihati, diberi nasihat yang baik, nggak mau tapi ngeyel, nggak gelem ngalah. Itu adalah yamutu, ciri-ciri orang yang telah mati hatinya yang seperti itu. Jelas-jelas sesuai data, misalnya si A ini jarang sekolah. Ketika dinasihati, kamu harus lebih rajin, bulan berikutnya harus rajin ngajinya, harus banyak terusnya, harus berani sengsara dulu sekarang. Ini datamu sekian hari untuk bulan November, tidak setornya sekian hari, setornya hanya sekian hari ini, yang lain kemana? Misalnya seperti itu. Masih ngeyel, itu ini dan sebagainya. Nah itu contoh dari yang indikasi dari orang yang yamutu qalbuhu, mati hatinya. Kama qila, sebagaimana seperti yang dikatakan ghaflatul mu'mini ghaflatun min qalbihi. Tertawanya orang mukmin itu merupakan satu kelupaan yang ada di dalam hatinya. Ghaflatul mu'mini, tertawanya seorang mukmin itu merupakan menjadi penyebab lupanya di dalam hati orang mukmin tersebut. Jadi ghaflatul mu'mini, orang mukmin yang tertawanya itu melebihi batas, ghaflatun min qalbihi, akan menyebabkan kelupaan yang ada di dalam hatinya. Nah, itu yang pertama. Apa tadi? Yamutu qalbuhu. Itu adalah penderitaan bagi orang yang tertawanya melebihi batas. Wa yadhabu lan ilang apa alma'u banyu min wajhihi saking wajahe wong. Wa yadhabu lan ilang apa alma'u banyu min wajhihi saking wajahe wong.
Rawa wis meriwayatkan sapa Abu Idris Al-Hulani an Abi Dzar saking sahabat Abu Dzar Al-Ghifari qala wis dawuh sapa Abu Dzar qala wis dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyyaka wa kasratal dhikri fa innahu yumitul qalba wa yadhhabu bi nuril wajhi iyyaka wa tiyasira wa kasratal dhikri ing akeh guyu wa kasratal dhikri ing akeh guyu fa innahu mongko satemene kasratul dhikri iku yumitu mateni apa kasratul dhikri al-qalba ing ati wa yadhabu lan ngilangake apa kasratul dhikri binuril wajhi ing cahayane wajah. Ini penderitaan yang kedua yang didapat oleh orang yang tertawanya melebihi batas, yaitu wayadhabul ma'u min wajhihi, bisa menyebabkan menghilangkan asarul ma' min wudu'ihi, bisa menghilangkan air wudu yang berada di wajahnya, padahal dia itu habis wudu, tapi secara batiniah dia seakan-akan tidak pernah melaksanakan yang namanya wudu. Bagaimanapun yang namanya wudu itu pasti ada sesuatu yang bisa merubah dari anggota itu sendiri. Di dalam sebuah riwayat nanti hari kiamat di badan mahsyar itu diantaranya cara Nabi Muhammad untuk nengeri, ya, untuk nandai bahwasanya umat itu umat yang beriman itu yang mana dan tidak, itu diantaranya adalah min ataril wudu, yaitu dari bekasnya air wudu. Karena anggota tubuh yang dibasuh ketika wudu itu pada hari kiamat nanti akan memancarkan sinar, dan dari sinar itulah kanjeng Nabi Muhammad akan mengetahui, oh ini umat saya yang beriman, yang taat, yang bertakwa, yang tidak pernah wudu, sholatnya tidak pernah memandang wudu, ya, karena syarat sahnya sholat itu harus ada wudu. Nah, ketika nanti hari kiamat ya seperti itu. Makanya ketika orang itu mengusap sebagian kepala, karena kita rata-rata punya rambut yang ada di kepala, ya mengusapnya itu yang benar supaya nanti mencorongnya itu ketika hari kiamat itu kemenang mencorongnya, tidak kelap-kelip koyok kati-katian baterai. Kati-katian baterai kan kelap-kelip akhirnya nggak kena ditengeri, nggak bisa ditandai. Semakin banyak basuhannya ya semakin mencorong nantinya. Tapi kadang kita itu eman dengan minyak rambut yang sudah dipakai, akhirnya cuma sak liter gitu, cuma selip gitu dok. Padahal itu belum tentu masuk ke apa? Ke kulit kepala. Karena wa mashu ba'dir ra'si, bukan wa mashu ba'di sya'ri, bukan. Jadi yang dibasuh atau yang diusap itu adalah kulit kepala, bukan rambutnya. Makanya harus betul-betul orang yang betul-betul menjaga wudu itu ya disela-selai untuk di rambutnya, apalagi rambutnya itu tebal, itu yang harus hati-hati. Secara dohiriyah mungkin sudah kena, tapi buku kena juga. Makanya seperti Imam Maliki itu cara wudunya ya berbeda dengan ulama
ulama Syafi'iyah. Kalau ulama Syafi'iyah kan cukup di telesin tok, nah di situ ya kena. Tapi kalau Malikiyah itu digebyur, kudu basah semua, seperti orang mandi junub gitu. Itu ulama Malikiyah. Dan tidak heran ketika ulama Malikiyah mengatakan bersentuhan dengan non ajnabiyah atau orang wanita yang lain bukan mahram, itu ketika bersentuhan ya tidak membatalkan wudhu. Bisa membatalkan wudhu jika sudah disertai dengan ya ngaceng. Misalnya agani bersentuhan karo kucing, kucing wedok, nah itu membatalkan wudhu. Maksudnya menungso ya, bukan kucingnya. Atau dikri bersentuhan dengan pas naik lain pulang, opir lain wedok, sentuhan paling ngaceng, itu membatalkan wudhu itu. Tapi kalau nggak itu gimana? Ya nggak batal. Itu menurut ulama kali ya Syafi'iyah itu tetap batal, bukan itu tetap batal. Jangan sesekali menyepelekan wudhu, karena wudhu itu nanti bisa menjadi penolong bagi kita. Ya. Makanya di dalam kitab apa itu yang pernah kita kaji beberapa tahun yang lalu itu, bahwasanya setiap membasuh anggota wudhu itu di situ disunahkan untuk berdoa. Dan doa-doa yang ada itu adalah doa yang menjauhkan api neraka. Kemudian ketika melewati sirat itu kakinya tidak terasa panas. Kemudian ketika membasuh kedua tangan itu nanti kedua tangannya bagaimana, itu semuanya sudah ada doanya sendiri. Tapi kalau doa itu dihafalkan, tambah seneng. Nanti satu bulan tambah suwi begini, nanti ini tambah suwi. Oleh rakaat masbuk, nantinya akan tambah lama. Makanya kalau wudhu ya sudah, yang sewajarnya saja berdoa. Kalau usah dua kabeh, mau tambah keri jemaah. Wayas butuh. Nah itu yang kedua ya. Jadi akibat dari banyak tertawa itu bisa menyebabkan cahaya yang ada di wajah itu menjadi hilang. Cahaya yang ada di wajah itu menjadi hilang. Di wajahnya suram, kemudian seperti suramnya masa depan dirinya nggak jelas. Itu karena banyak tertawa. Wa yasmutu lan bunga ayyafrahu tegese bunga bi kelawan wong sapa asyaitonu setan. Wa yasmutu lan bunga ayyafrahu tegese bunga bi kelawan wong sapa asyaitonu setan. Yang ketiga, wa yasmutu bihi syaitonu, orang yang banyak tertawa itu temannya setan. Ya, temannya setan. Jadi ketika ada temannya salah, kemudian temannya itu tertawa, ya, itu setannya itu tertawa juga. Dan bisa jadi yang tertawa itu juga bagian dari setan. Misalnya ketika fasoha salah, terus konconnya langsung bunyi, ya seperti itu, kemungkinan yang tertawa itu adalah bagian dari setan. Atau temannya ada terus sebutan asyhadu an la ilaha illallah, kemungkinan yang tertawakan itu adalah setan. Atau konconnya ngimami bulan, itu juga kemungkinan yang menertawakan itu adalah setan yang berwujud manusia. Tapi ketika dirinya dikonton imami, tak tolak, kemecer langsung. Jadi banyak goyahnya, banyak
gedeg. Angin gere-gere kabeh. Cukup-cukup dia rompok. Nah, itu itu bihis syaitan. Jadi penyebab dari banyak tertawa itu menjadi keluarga setan, menjadi temannya setan. Tertawa boleh tapi sewajarnya. Kalau usah sampai berjam-jam macet. Ya. Tapi juga kadang-kala tertawa itu harus ya, untuk menghibur diri. Karena tanggal gue banyak tugas, sudah hilang, suka hilang, outdoor entek, sikat kecemplung WC, kemudian apa jenisnya minyak wangi baru beli pecah, terus rokok kayak surya akhirnya juga ikutan malu, malu. Walaupun rumah gak tahu kena, bapak ibunya sibuk, kalau kiriman 3.000 misalnya, akhirnya harus menertawakan dirinya sendiri. Saya kok bisa ya berlari di dunia, nasib saya kok seperti ini. Hari itu ketambahan karena kurang tidur, munculnya tenung. Nah pinggir-pinggir orang konsolnya sedang main game. Aduh, cekak. Itulah rasanya tenung-tenung. Kebiasaan konsolnya. Apa muring-muring itu tambah nemen. Jadi muring-muring itu banter bunyinya. Akhirnya ya cuma dibaca itu menertawakan dirinya sendiri. Ya. Bagaimana? Burung mikir restoran kena setak terus, lancar angel, ngaji titik kantuk, tapi nek hati yang gak kantuk, akhirnya bingung kan sendiri. Seperti itu harus ditertawakan dirinya sendiri. Tapi jangan coba gak sendiri, karena uji hijau sekarang banyak registrasi yang baru-baru itu. Kita bilang anak ibu dari sektor warna kuning, masya Allah. Biasa ini jadi kemudian dari bahasa nomor 4 wayang bulan bendu alaihi ing atase wong sapa Ar-Rahmanu pangeran kang maha welas. Wayang bulan bendu lan apa jenenge bendu itu marah alaihi ing atase wong sapa Ar-Rahmanu pangeran kang maha welas. Yang nomor 4 itu dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin buyune mau banter, lambene ombo, gak tau sikatan, iku wis sampe buyu nyiprat kabeh. Idune kena tekel langsung meleleh. Saking gak tau sikatane. Gugere ngemplak ngarang-ngarai abune vulkanik Semeru. Akhirnya kelengkeng gurih mati gara-gara guder itu. Saking nyemplak ya, gak betah deh, gak kuat pamitan gitu. Subhanallah, Masya Allah, Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang banyak tertawa itu dijauhi oleh Allah.
yang namanya dijauhi, ya berarti marah. Allah itu marah dengan dirinya, tidak ridho hambanya seperti itu tidak ridho. Wa yunaqashu lan di takoni sapa wong bihi kelawan kasratud dikki. Ayat tegese bisa babi kasratud dikki kelawan sebab akeh guyu. Ayat tegese bisa babi kasratud dikki kelawan sebab akeh guyu yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat ora wis dawuh sapa Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Man utawi sapane wong iku nukisu kang ditakoni sapa man al-hisab ing hisab. Man utawi sapane wong iku nukisu kang ditakoni sapa man al-hisab ing hisab udiba mongko disiksa sapa man. Udiba mongko disiksa sapa man. Ini yang nomor 5. Orang yang banyak tertawa itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi yunaqashu itu artinya adalah pertanyaan, tetapi yang jawabannya harus ada pertanggungjawaban. Tidak cukup iya atau tidak saja. Kalau memang iya, kenapa? Penyebabnya apa? Kok bisa dilakukan, kenapa? Nah, seperti itu namanya yunaqashu. Makanya dalam ujian skripsi itu biasa disebut dengan munaqashah. Naqasha yuna fa'ala yufa'il, naqasha yuna kishu. Jadi munaqashah. Akhirnya wazan fa'ala itu kan bil musyarakah. Ada subjek 1, ada subjek 2. Nah, 2 orang ini nantinya akan beradu argumen. Nah, itu yang namanya munaqashah. Dan di sini maksudnya adalah orang yang banyak tertawa akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kok guyu itu, kenapa? Sebabnya apa? Tapi nanti pada hari kiamat. Sebagaimana dawuhnya Siti Aisyah, man nuqisha, barang siapa yang dimintai pertanggungjawaban pada yaumul hisab nanti, pastinya dirinya akan disiksa. Barang siapa yang dimintai pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban apapun itu, pasti nantinya ujung-ujungnya adalah disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.